taganya muda ya. Muda tapi mau bertani. Ini kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Heri akhirnya manuver ke cabai? Iya. Tadinya kan saya ini ya pengusaha kayu. Iya, ini ya tertarik ke pertanian atau mungkin ini khusus cabai. Ini sudah berapa lama atau alasannya apa Pak? Iya. Kalau untuk kenapa saya beralih ke cabai, karena memang dari apa namanya, dari pandangan saya, kalau untuk tanaman cabai ini bisa menopang kebutuhan saya yang sekarang. Drop it. Selamat pagi teman-teman Sobat Tani semuanya. Bertemu dengan kami Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Kali ini kita kebetulan bertemu juga dengan Simanis. Ada yang penasaran dengan Simanis kita kali ini? Nanti kita akan mengulik tentang percabaian di belakang. Selamat pagi Pak Heri. Pagi Mbak. Monggo nanti bisa diperkenalkan langsung. Ini kami sedang ada di kebun penjenengan ya, cabai. Silahkan diperkenalkan. Selamat pagi Sobat Tani semua. Saya Heri di Dukuh Wonorejo, Bulusan, Karangdawa, Klaten. Saya petani cabai, tapi baru pemula, tapi alhamdulillah hasilnya sudah bisa maksimal. Demikian Mbak, ada yang ditanyakan? Kami penasaran ini, taganya muda ya. Muda tapi mau bertani. Ini kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Heri akhirnya manuver ke cabai? Iya. Tadinya kan saya ini ya pengusaha kayu. Iya, ini ya tertarik ke pertanian atau mungkin ini khusus cabai. Ini sudah berapa lama atau alasannya apa Pak? Iya. Kalau untuk kenapa saya beralih ke cabai, karena memang dari apa namanya, dari pandangan saya, kalau untuk tanaman cabai ini bisa menopang kebutuhan saya yang sekarang sudah luar biasa dalam waktu dekat, kan begitu. Karena kalau untuk nun sewu, kalau untuk pertanian lain saya harus membutuhkan lahan yang lebih luas. Tapi kalau untuk cabai ini kita mempunyai lahan sedikit aja, insya Allah hasilnya sudah bisa maksimal. Nantinya harapan saya sekeluarga bisa untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang sudah terlanjur tinggi gitu. Jadi gitu, memang Mbak. itu pilihan ya? Iya. Jadi setidaknya ada alasan kenapa Betul. Pak Heri sudah jadi pengusaha kayu loh. Betul. Tapi cuman, mau ini ya. bergelot ke yang mungkin istilahnya ngon kotor-kotor ya itu. Kalau sebenarnya kalau untuk cabai ini kan seandainya kita geluti dengan serius itu tidak kalah dengan mebel saya, kan begitu. Berarti double dong. Baik, kira-kira ini saya boleh tahu sama mungkin disampaikan ke teman-teman. Ya. Ini varietas apa Pak? Ini varietas Pablo, produk dari Serdadu, Ori Pablo ini. Ori Pablo. Ya, ini nanti kalau seandainya sudah maksimal, ini baru usia 90 hari. 90 hari. Ya. 90 hari ini pas adalah panen pertama. Oh, panen pertama. Ini panen sudah pertama. berapa kali tanam penjenan? Ini sudah, saya baru 2 kali. Yang pertama memakai varietas apa saya kurang tahu, yang jelas Ori kemarin, cuman yang ini untuk bibit yang ini kan tergolong F1. Jadi saya memakai Pablo dari Serdadu gitu. Alasannya apa Pak? Alasannya sekarang saya bisa memberi alasan karena saya sudah praktek jauh dibandingkan dengan yang kemarin saya tanam. Oh siap. Gitu. Jadi lebih cepat, lebih cepat, untuk tanamannya lebih kuat, batang lebih besar, terus untuk buahnya juga lebih banyak. Kan lebih lebat ya? Iya, lebih lebat. Terus apa kira-kira kendalanya Pak? Kalau untuk cabai itu banyak kendala pastinya, makanya
jarang yang berani menanam cabai. Kalau berani pun hanya asal-asalan kan begitu. Iya. Kebanyakan pada gagal. Berarti bedanya Tapi kalau berani diseriusi, tapi asal-asalan. kalau diseriusi, kalau diseriusi terus memang benar-benar kita geluti, itu hasilnya akan maksimal. Kita lebih mengenal dulu ya Pak. Iya. Oh, ternyata cara olah lahan, kita kan harus ada olah lahan, terus masa pemupukan sebelum tanam, setelah tanam, 5 hari setelah tanam, kan begitu harus ada semua. Terus ini sudah panen 1 kali ya? 1 kali per hari ini tadi. Oke. Alhamdulillah ini tadi panen pertama dapat 8 kilo. 8 kilo. Ya, untuk awalnya nanti kan setiap 5 hari sekali kita kan langsung naik setiap 5 hari sekalinya. Untuk tenaga kerja? Untuk tenaga kerja saya menggunakan tenaga saya yang dari gudang kemarin, dari kayu. Itu 2 orang, Sekalian iya, gitu ya? 2 orang, iya sekalian. Jadi kalau nggak ada kerjaan yang di sawah, kita alihkan ke gudang mebel kan Siap, begitu. siap. Iya. Ini berarti profitnya sudah bisa ya? Di ini Apanya? ya? Ya kalau udah panen kan berarti bisa. Alhamdulillah ini kalau untuk per hari ini, kalau untuk per kilonya kan mencapai 70.000. Oke. Jadi ini tadi kan kita berhubung panen pertama, kita tadi nanti Mbak bisa bawa semua, atau nanti kan kita bagikan semua tadi kan gitu kan untuk panen pertamanya. Perdana kan gitu. kita ngalah berkah. Iya, betul. Tapi Yang perdana. mungkin ini ada beberapa trik lah ketika penjelasan ada pesan untuk petani muda. Ini kan kita memang krisis ya, krisis petani lah. Iya. Masih SDM-nya sudah mulai ini berkurang tenaganya. Iya. Nah kita untuk memotivasi agar petani muda itu terjun atau tertarik ke petani itu apa Pak? Ya kalau untuk para pemuda tani itu sebaiknya jangan pesimis memandang pertanian, apalagi kalau para pemuda itu bisa memilih tanaman apa yang harus kita tanam dan musim apa yang harus kita tanam. Nanti seakan-akan kita sudah tahu prediksi pasarnya. Lah, kalau kita sudah tahu prediksi pasar, kita sudah tahu pas cabai itu kapan toh kita tanam itu akan mahal. Lah itu tingkat keberhasilan kita. Kan begitu. Jadi kalau untuk cabai itu istilahnya bisa untuk urip lah. Oh, bisa gitu. untuk urip Ya, lah ya. Iya. Cabai, bukan hanya cabai aja. Cabai itu Iya. memang ini juga masuk dalam program juga sih sebenarnya. Iya. Di keluarga itu kemarin Ya, kemarin kan ada. Ya, Kemarin itu ada dimasukkan wajib di setiap keluarga itu harus ada cabai. Satu rumah satu pohon cabai kemarin Ya, itu sama ibu makanya kemarin. ini juga program dari Kementerian Pertanian juga Ya. kita harus ngawal, termasuk UPSUS ya. Iya. Upaya khusus termasuk kita ada pajale. Ya. Nah, ini kita masuk cabai itu juga masuk Ya. yang UPSUS. Kalau sebenarnya kan kalau untuk tanaman cabai ini kan saya sudah pakai SOP. Jadi saya sudah pakai SOP, sudah pakai aturan kapan kita harus memupuk, kapan kita harus pengobatan, jadi enak. Oke. Kita nggak usah Berarti repot-repot. ilmunya sudah dikuasai. Iya. Sudah mengulas tentang cabai, kemudian motivasi untuk petani muda. Ini kembali lagi ke cabai. Ini pemasarannya kemana kira-kira? Kalau cabai nggak usah dipasarkan, pada nyari, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Nggak kalah sama cabai-cabai. Tapi Kalau saya cabai penasaran itu, nih, iya. nanti ketika ada petani muda yang terus mencoba cabai, Iya. akhirnya kan kita tenang lah, dan Iya. nanti kita sudah tahu pasarnya ya. Iya, Nah, iya. pasarnya Pak Heri ini di mana? Pasar saya itu saya nggak tahu pasarnya, tapi pembeli itu pada datang. Oh. Jadi Berarti nggak usah uangnya khawatir. datang sendiri ya? Iya. Ah, betul. Dan itu bisa pemuda tani pikirkan lagi, padahal untuk cabai itu cash, nggak ada utang-utangan kan Oh, gitu. iya. Ya, enaknya di situ Betul, itu. jadi langsung bisa ini ya, menikmati ya. Betul. Ini tadi saya mau cari tahu dengan luas berapa tadi? Ini luas 3.000 meter dengan populasi tanaman itu sekitar 7.000 batang. 7.000 batang. Ya, 7.000 batang. Oke. Satu sudah panen perdana Ya, hari ini. Kalau untuk kalkulasi biaya sampai panen itu satu batang ini perkiraan dari lahan olah lahan sampai pemusaan semua total itu sampai panen itu 5.000 per batang. Per batang? Ya. 5.000 ya? Ya,
Untuk estimasinya seperti itu, 5.000 per batang kita sampai panen. Jadi kalau kita nanam 1.000 pohon ya siapkan uang 5 juta, kan gitu. Oke. Ini siapkan 5.000 per batang. Iya, 5.000 per batang. Ketika tidak ada lahan bisa polybag ya Pak? Iya, Oh, bisa. nah, bisa polybag. Lebih mudah lagi kan begitu. Ya. Baik Pak Heri, Ya. ini prospek yang sangat bagus. Mungkin juga nanti milenial muda bisa mencoba dan bisa mengadopsi inovasi Pak Heri. Ya, siap. Jadi ini pakai mulsa juga ya Pak ya? Ya. Ya, ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, khususnya milenial muda. Betul. Yang mana mungkin pekerjaan petani itu ke depan menjanjikan. Iya, pasti. Sebenarnya bukan ke depan dari dulu. Oh, dulu ya. Iya. Saya baru sadar ya. Baru sadar kalau sekarang ini. Saya jadi terharu gitu. Ternyata pertanian itu salah satu yang memang mendukung keberlanjutan kehidupan. Iya, betul. Terutama waktu kemarin COVID, nah itu kita masih tetap berkarya. Iya. Baik, terima kasih waktunya Pak Heri. Sama-sama, Mbak. Sudah menginspirasi, memotivasi kita semua. Barangkali nanti bisa disambung di lain waktu. Amin, Mudah-mudahan ya, apa yang kami sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Sama-sama. Kami punya Ya. slogan Pak Apa itu? untuk DKPP. Ya. Pelayan Prima Petani Sejahtera. Baik, terima kasih Pojok Simanis. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Baik, saya Tutur Yandrani. Mohon pamit Pak Heri, juga terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti ditunggu lagi untuk panen berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.